Pernahkah kamu membayangkan, seorang pelanggan langganan yang selalu tampil elegan dan tenang saat kamu antar, ternyata menyimpan rahasia kelam di balik pintu rumah mewahnya? Awalnya, Bu Vina hanyalah salah satu penumpang langganan GrabCar yang sering memesan jasa saya setiap malam minggu. Usianya sekitar 45 tahun, pembawaannya sangat anggun, tutur katanya halus, dan selalu memberikan tip besar. Namun, di suatu malam ketika hujan deras mengguyur kota, sebuah peristiwa tak terduga mengungkap siapa sosok Bu Vina sebenarnya. Sebuah permintaan tolong untuk membawakan barang belanjaan hingga ke dalam rumahnya, justru menyeretku pada fakta mengejutkan dari masa lalu sang penumpang paruh baya. Fakta yang mengubah total pandanganku malam itu. Sebelum kita membongkar rahasia di balik pintu rumah Bu Vina, luangkan 1 detik untuk menekan tombol like dan subscribe di bawah ini. Sudah? Mari kita mulai. Namaku Rian. Usia 26 tahun. Sudah 2 tahun ini aku menggantungkan hidup sebagai driver ojek online mobil. Dari sekian banyak penumpang yang pernah kupasang di jok belakang, Bu Vina adalah yang paling berkesan. Di usianya yang sudah berkepala 4, Bu Vina memiliki daya tarik tersendiri. Meskipun usianya jauh di atas rata penumpang muda, aura kedewasaan dan wangi parfum mewahnya selalu memenuhi kabin mobilku setiap kali ia naik. Ia tinggal sendirian di sebuah rumah berarsitektur klasik di kawasan perumahan yang lumayan sepi. Semuanya berjalan biasa selama beberapa bulan. Setiap kali mengantar, kami hanya terlibat obrolan ringan seputar cuaca atau kemacetan jalanan. Sampai akhirnya, pada suatu malam minggu sekitar jam 11 malam, hujan turun sangat deras. Bu Vina memesan Grab dari sebuah restoran ternama menuju rumahnya. Di dalam perjalanan, ia terlihat sedikit berbeda. Ia lebih banyak diam sambil menatap rintik hujan di balik jendela mobil. Malam ini dingin banget ya, Mas Rian. Cetusnya pelan memecah keheningan kabin. Iya, Bu. Hujan dari sore belum reda juga. Jawabku santai sambil tetap fokus memegang kemudi. Pernah tidak, Mas merasa kesepian di tengah rumah yang besar? Tanyanya lagi dengan suara yang terdengar lirih. Aku hanya tersenyum canggung melalui kaca spion tengah tanpa berani merespons berlebihan. Sesampainya di halaman rumah Bu Vina yang megah namun sepi, air hujan masih membanting deras. Bu Vina kesulitan membawa beberapa kantong belanjaan dan dokumen penting yang cukup berat. Mas Rian, boleh minta tolong bantu bawakan barang-barang ini ke teras dalam? Nanti saya beri tip lebih. Mintanya dengan tatapan memohon. Sebagai driver, aku tentu tak tega menolak. Aku mengambil alih barang-barang tersebut dan berjalan di belakangnya menuju teras. Namun, karena lampu teras utama mati, Bu Vina mengajakku masuk sebentar ke area ruang tamu untuk menaruh barang di atas meja. Saat meletakkan barang-barang tersebut, mataku tak sengaja tertuju pada sebuah bingkai foto berukuran besar yang berada di atas meja hias. Di foto itu, Bu Vina masa muda yang sangat cantik tampak berdampingan dengan seorang pria parubaya kaya raya serta beberapa sosok pejabat terkenal di sebuah acara mewah. Di samping foto itu, ada sebuah kotak perhiasan tua yang terbuka. Belum sempat aku memalingkan pandangan, Bu Vina kembali dari ruang dalam membawa 2 gelas teh hangat. Ia menyadari kalau aku sedang memperhatikan foto tersebut. Mas Rian bingung ya melihat foto itu. Tanya Bu Vina pelan. Ia melepas blazer luarnya, menyisakan gaun malam santai, lalu duduk di sofa. Dengan rasa canggung dan cemas, aku berusaha pamit. Maaf Bu Vina, saya tidak bermaksud lancang mengintip. Barang-barangnya sudah saya taruh. Saya izin pamit dulu. Duduklah sebentar, Mas. Mumpung di luar masih hujan deras. Lagi pula, tidak ada siapa-siapa di rumah ini. Potong Bu Vina dengan nada lembut namun tegas. Di malam yang dingin dan sunyi itu, Bu Vina akhirnya menceritakan rahasia hidupnya. Sebelum hidup menyendiri di rumah besar ini, di masa mudanya ia adalah seorang wanita pendamping pria-pria kelas atas dan pengusaha ternama. Ia terbiasa disanjung dan hidup dalam kemewahan dunia malam, sebelum akhirnya memilih pensiun dan mengasingkan diri setelah orang yang membiayainya meninggal dunia. Ibu sudah lama meninggalkan dunia itu, Mas. Tapi kadang saat malam dingin dan rumah sepi seperti ini, rasa rindu akan perhatian seorang pria seringkali datang lagi. Bisik Bu Vina sambil menatapku dengan sorot mata yang syarat akan makna.
Kejujuran dan aura pengalaman dari wanita parubaya di hadapanku itu seketika meruntuhkan tembok kecanggunganku sebagai seorang driver. Suasana malam yang sunyi dan suara deras hujan di luar membuat batas antara penumpang dan driver perlahan-lahan memudar di ruangan itu. Sejak malam itu, Bu Vina tetap menjadi penumpang langgananku seperti biasa. Di depan orang lain, kami tetaplah seorang driver dan penumpang yang sopan. Namun, setiap kali pintu mobil ditutup dan perjalanan malam dimulai, ada rahasia kelam dan manis yang hanya kami berdua yang tahu.